kalaulah Tuhan pergi ke Batu Ampar, jangan lupa membawa daun salam. Sepertinya audien ini sudah pada lapar. Karena itu coba kita tes jawaban salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator, saya izin untuk ucapan 50 tahun dulu ya. Siap, silakan. Kan tadi bisa seperti itu. Waktu 10 menit saja. Iya. Silakan. Ketika rindumu berkelindan menghujam dada. Hari ini peringatan 50 tahun dipersaksikan bersada. Anda sana, silakan. 5 menit. Sekaligus closing statement dari para narasumber. Ya, terima kasih Ayanda atas pertanyaannya. Kelembagaan itu seharusnya bukan yang umum. Lebih bagus kita tuh miskin struktural tapi kayak kursi. Supaya apa? Supaya kos kita tidak terlalu banyak membiayai orang-orang di yayasan. Kenapa tidak kursi itu untuk guru-guru kita gitu? Betul ya? Nah, ini lebih efektif. Itu secara keuangan. Ya, secara keuangan. Kemudian berkaitan dengan SDM, benar sekali kita juga memang harus mengupgrade sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa tadi itu dengan kanda paripurna itu spesialisasi. Orang yang memang dibutuhkan di bidangnya apa seperti itu, maka ditimbang seperti itu. Kenapa? Kalau kita tidak menyesuaikan dengan kelembagaan yang umum, SDM kita tidak tingkatkan, maka pesantren ini belum mampu untuk melakukan perubahan. Yang terjadi adalah kita menjadi pasien perubahan. Nah, kalau kita menjadi pasien perubahan, maka tadi ada tanda akhir bagi organisasi semakin dekat. Kuncinya apa? Kuncinya perubahan itu mengatakan kepada kita apa? Kalau kita tidak melakukan organisasi, reorganisasi, lembaga segala macam itu, maka kita ini khawatirnya apa? Ada 3. Kita ditinggal atau belum sempat melakukan kemajuan sudah meninggal, atau kita tertinggal. Bayangkan pondok pesantren ini Darussan jauh junior kita, tapi luar biasa perkembangannya. Yang tahun yang sama 76 Hidayatullah misalnya sudah ada cabang sebelum vision. Nah ini kan ada hal, berarti ada yang salah, ada something wrong di manajemen kita, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan tadi. Nah ini adalah wilayah kewajiban, wilayah kebijakan. Siapa? Yayasan harus mengambil sikap. Kenapa? Karena kita dipilih itu karena kita mampu memberikan solusi. Hidup kita hanya 2 katanya. If you are not a part of the solution, then you are a part of the problem. Jika Anda tidak bagian daripada solusi, berarti Anda adalah bagian daripada masalah. 2 itu saja. Kita ini memberi solusi atau kita justru bagian dari masalah. Nah seharusnya kita semua endingnya. Gimana konkretnya Pak? Mulai dari office boy, mulai dari satpam, mulai dari guru, mulai dari yayasan, semua komponen ini itu harus bersatu mencapai tujuan. Karena itu visi kita adalah seharusnya bukan visi yayasan, tapi visi kita adalah ribatul khair ribatul darah. Begitu komentar saya. Terakhir closing. Karena itu kita poin pentingnya juga teman-teman semua harus berperan bukan baperan. Harus peduli bukan pembuli. Dan itu bisa terjadi adalah kalau kita dengan sungguh-sungguh terus berikhtiar dengan catatan ya jauhkan dari arogansi diri, kebohongan pesona, kepicikan pandangan, kerapuhan emosi, kekerdilan jiwa, dan kesalahan langkah dalam menata organisasi. Lalu saya ingin mengutip di buku saya yang terakhir, judulnya adalah 100 kata bermakna. Di halaman terakhir, kita tak pantas menghitung pahala kebajikan tatkala baju yang kita pakai masih ada butiran kesombongan meluap di museum dalam lukisan wajah sujud yang menipu diri. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa. Sekali lagi kita aplaus para pemateri kita dan para tokoh-tokoh kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, para